Siapa Konghucu? Sumber 60 tokoh dunia sepanjang masa oleh Muhammad Jajuli. Konghucu kadang disebut juga Konfusius, pendiri ajaran Konghucu, lahir pada tahun 551 sebelum Masehi di desa Changping, negara bagian Hu, yang sekarang menjadi provinsi Shandong di timur laut daratan Cina. Pada masa pemerintahan Raja Ling dari dinasti Zhou, nama kecilnya adalah Kongxiu atau Songni. Pada usia 3 tahun, ayahnya meninggal dunia dan ibunya meninggal dunia pada saat ia berusia 17 tahun. Konghucu hidup secara sederhana dan pernah bekerja sebagai petugas pembukuan di lumbung padi, pengawas peternakan, dan mandor bangunan. Konghucu tumbuh menjadi seorang yang gemar belajar. Pada usia 15 tahun, dia telah banyak membaca berbagai buku pelajaran yang berkembang saat itu. Beliau juga suka melakukan perjalanan dan pernah menimba ilmu di ibu kota negara Zhou. Konghucu menikah pada usia 19 tahun dengan gadis dari negara Song yang bernama Yuan Guan. Setahun kemudian lahirlah anak pertama mereka yang diberi nama Kongli. Konghucu merintis karirnya di pemerintahan mulai dari pegawai kelas bawah. Namun ia terus dipromosikan karena hasil kerjanya yang bagus dan sikapnya yang santun serta bijaksana. Sejak usia ke-35 hingga ke-50 tahun, beliau telah memegang berbagai jabatan, antara lain sebagai gubernur distrik tengah daerah Hu, menteri pekerjaan umum, komisaris polisi, serta menteri kehakiman. Nasib baik ternyata tidak selalu menaunginya. Beberapa pejabat yang iri dan dengki mulai melancarkan fitnah sehingga Konghucu dicopot dari jabatannya dan disuruh meninggalkan kota. Kemudian selama masa kurang lebih 13 tahun, Konghucu berkelana menjadi guru keliling, mengajarkan etika dan moralitas, serta mendapatkan sejumlah murid dan pengikut. Mereka ini disebut sebagai Rujia, yang berarti golongan terpelajar. Konghucu juga kerap bertindak sebagai guru pengajar bagi kaum menengah yang ingin ikut ujian dan menjadi pegawai pemerintahan. Konghucu banyak mengajarkan mengenai moral politik, etika sosial, moralitas, tata cara adat dan tradisi kuno, serta pedoman dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Setelah sekian lama berkelana, Konghucu pun pulang kembali ke daerah asalnya. 5 tahun setelah kembali ke daerah asalnya, Konghucu pun wafat. Konghucu meninggal dunia pada usia 72 tahun. Pada tahun 479 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan bangsawan Ai. Inti ajaran Konghucu adalah etika dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Konghucu sendiri menyebut dasar-dasar dari kehidupan ini dengan istilah Zen atau moralitas dan Li atau budi pekerti. Dalam kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, Konghucu berkata, "Berpangkalah pada kebajikan dan bersandarlah pada cinta kasih." Lungi 7 Romawi pasal 6. Bila pikiran selalu ditujukan pada cinta kasih, maka tiada sarang bagi kejahatan. Lungi angka Romawi 4 pasal 4. Meski kebanyakan orang menganggap Konghucu sebagai seorang tokoh pendiri agama, namun sebagian ahli justru menganggapnya sekadar seorang filsuf. Dalam ajarannya, Konghucu memang tidak banyak berbicara mengenai Tuhan, akhirat, dan hal-hal metafisika lainnya, tetapi lebih banyak menekankan ajaran moral dan etika sosial.
4 kitab ajaran Konghucu, yaitu Taihak, Tiongyong, Lungi, dan Bingcu, merupakan pedoman bagi kehidupan bermasyarakat yang baik. Sedang 5 kitab lainnya yang juga menjadi pegangan pengikut Konghucu, yaitu kitab tentang sajak, tentang sejarah, tentang perubahan, tentang upacara dan tata krama, serta kitab sejarah Chuanqiu. Sudah ada sebelum masa Konghucu. Terlepas dari apakah Konghucu seorang tokoh pendiri agama ataukah seorang filosof, yang jelas pandangan dan ajaran-ajarannya telah sedemikian banyak memengaruhi jutaan masyarakat Cina sejak ribuan tahun lalu. Bahkan pada masa dinasti Han Barat, yaitu masa pemerintahan Kaisar Wuti 140 sampai dengan 87 sebelum Masehi, ajaran Konghucu ditetapkan sebagai filsafat resmi negara Cina. Ajaran Konghucu juga dijadikan mata ujian dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintahan. Hal ini berlangsung selama berabad-abad, antara tahun 100 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1900-an Masehi, sebelum komunisme menguasai Cina. 1000 tahun setelah Konghucu wafat, ajarannya pun semakin berakulturasi dan mendapat pengaruh dari ajaran Buddha serta Taoisme, sehingga melahirkan New Confucianisme atau Li Shipai. Zaman ini jarang sekali ada orang yang murni menganut ajaran Konghucu semata. Penganut Konghucu pada umumnya juga menganut ajaran Buddha dan Taoisme. Sering disebut sebagai agama Tridharma, dengan kelenteng sebagai tempat ibadahnya. Konghucu adalah ajaran filsafat terbesar di Cina, sementara Cina adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar dunia. Dengan demikian bisa dibayangkan betapa banyak orang yang percaya akan ajaran Konghucu. Belum lagi orang Cina perantauan yang tersebar di seluruh dunia dan mungkin ada di setiap negara. Saat ini jumlah penganut Konghucu atau juga Tridharma diperkirakan mencapai lebih dari 1 miliar, baik yang berada di Cina maupun di luar Cina. Bahkan ada yang mengatakan 2 miliar. Ditinjau dari jumlah penganut ajarannya, tak diragukan lagi bahwa Konghucu termasuk salah satu filosof terbesar dunia sepanjang masa. Demikian biografi Konghucu, semoga bermanfaat. Terima kasih.